yang aku tahu nih Kak, Abah itu bisa untuk menggandakan uang. Jadi uang kertas yang 100 rupiah yang dulu kertas itu dijadikan 100.000 sama Abah. Nah, waktu kecil aku ngelihat Abah lagi ritual. Jadi setiap Abah ritual itu dia masuk ke dalam kamar itu dengan Om yang anaknya dia yang selalu ngikutin ritual itu. Setelah ritualnya semuanya selesai, paginya keluar itu aku disuruh masuk dan aku ngeliat sendiri uang gepukan itu Kak. Terus kata Abah, kamu mau jajan? Iya aku mau jajan, ambil aja. Dibawa sama dia, uang itu ditaruh, golok itu ditaruh, dia langsung pulang. Langsung paginya tuh ngajak aku langsung pulang ke Jakarta. Pantesan masih sampai sekarang masih terganggu, masih ada bisikan untuk yang ayo lanjutin. Karena apa? Karena pas di saat pertama itu dia masih mikir mau dilanjutin apa enggak. Sebenarnya bukan ngelanjutin kayak apa namanya tuh nebas neneknya ya, dia cuma ngelanjutin apa gue lanjutin ini dengan cara lain gitu maksudnya. Iya. Di situ dia masih ada keraguan. Iya. Coba pas dari awal dia udah masih wah ini udah ini emang nggak baik, nggak mungkin masih berlanjut gitu. Iya. Ini pasti masih berlanjut sampai dia bener ini nggak bisa, ini nggak boleh. Iya sih, waktu itu masih agak ragu mungkin. Iya. Sebenarnya sih bukan ragu untuk kehilangan kayak sosok nenek ya, dia cuman pengen, gue tuh masih penasaran gitu, gue masih pengen ngebahagiain nenek gue tapi dengan cara lain. Bisa gue ganti gak sih? Iya gitu. Ini kalau misalkan 3 orang ini yang datang nih, udah gue tebas semuanya gitu Kak. Kalau semua begitu, semua orang malah jadi pesugihan. Nggak perlu. Iya nggak? Tinggal ngebuang orang yang kita benci kok gitu. Enak berkurang musuh gue ya nggak? Gue dapat duit. Wah, kurang nikmat apa lo jadi manusia? Kayak gitu. Jadi dari situ tuh mulailah teror ke keluarga aku, ke keluarga si AA. Terus setiap si AA istrinya hamil nih, si AA 3 bulan, 4 bulan itu selalu keguguran. Gitu, nggak tahu kenapa gitu. Pokoknya hampir 3 atau 4 gitu yang keguguran. Jadi yang tapi udah punya anak kan? Udah, sebelumnya udah punya anak. Nah, pas sudah melakukan ritual itu, baru dia nggak pernah punya anak lagi. Sampai sekarang? Nah, setelah dia kan pernah sakit nih si AA. Itu benar-benar sakitnya tuh kayak udah nggak wajar Kak, benar-benar nggak wajar sampai kurus, terusnya maaf ya korengan gitu. Nah, setelah ditanyakan sama Pak Ustadz, ternyata badan dia itu kayak udah belatung semua Kak, kayak gitu. Dan akhirnya tuh itu di saat istrinya lagi hamil 8 bulan. Oh udah gede ya? Udah gede, dan itu berharap banget dong, maksudnya udah nggak ada kemungkinan untuk keguguran atau apa kan? Iya udah gede ya. Nah itu posisi AA tuh lagi sakit, bener-bener sakit banget, kayak ya udah keluarga tuh udah nggak ada harapan lagi deh untuk kesembuhan AA gitu. Ada bisikan, boleh nggak anak lo yang gue ambil? Oh gitu. di barter. Itu bisikan ke om aku. Om aku kan tahu kan, maksudnya aku udah cerita lagi sama om aku, katanya terserah lu dah, gue udah nggak pikiran apa-apa lagi, kata om aku. Karena om aku juga bingung mesti gimana, berobat kesini kesana kan udah Kak. Dan akhirnya anehnya itu di saat si AA lagi bener-bener mungkin sakaratul maut Kak, ya Allah napasnya juga udah, aduh udah nggak tahu dah. Itu dengan sendirinya AA besokannya langsung sembuh Kak. Kita semuanya alhamdulillah dong, si AA sembuh nih, alhamdulillah nih. 3 hari kemudian istrinya ngerasa nggak ada pergerakan di dalam perutnya. Ya biasanya itu di saat si AA lagi sakaratul maut. Kan 3 hari kemudian nih si AA mulai membaik kan, itu masih belum ngeh tuh istrinya, masih mungkin tetap fokus sama si AA-nya kan, suaminya gitu.
Pas 3 hari kemudian dia baru ngeh kalau anaknya tuh nggak pernah gerak lagi. Kita panik, bilanglah ke bidan kan. Pas dicek di bidan, meninggal dalam perut. Gitu. Tapi kita nggak pernah tahu Kak, maksudnya itu anak memang benar-benar emang udah Allah ngambil gitu kan, atau kayak gimana kita nggak pernah tahu gitu. Wallahu alam ya. Iya, Hanya Allah yang tahu di gitu, situ. hanya Allah yang tahu. Cuman memang ada bisikan sih sebenarnya dari kejadian itu kayak gitu. Oke. Gak usah ditutup kali biar nggak bunyi. Iya, nggak Nggak usah tutup aja. ditutup lah, ntar lah. Oke. Tuh nanti bahas rumah nggak sih? Karena Oh awalnya iya. Ya, tapi itu nyambung kok, tenang aja. Oke. Karena kan kita ngebahasnya Abah. Oh iya benar. Iya kan? Si pelaku spiritual, Iya. praktisi. Oke. Tadi sampai di Yang pesugihan itu. bayi ya. Iya baik. Kasihan tuh. Oke. Nah, pas sadar-sadar ke bidan bilang udah nggak ada tuh. Iya. Nah, akhirnya dilahirin dong. Iya, dipaksa dilahirin. Dipaksa lahir ya. Dipaksa lahir, dikubur secara benar ya. Nah, terus hamil lagi nggak? Pada saat itu enggak Ya. enggak hamil lagi, tapi si AA semakin membaik keadaannya. Sampai saat ini masih ada kan ya? Masih ada, alhamdulillah Alhamdulillah. masih ada. Nah, setelah pernah di Rukiah Kak, waktu itu aku kan sempat nanya-nanya juga nih sama netizen kan, pengobatan Rukiah. sebenarnya, pengobatan yang benar ampuh, karena kita udah capek Kak, ke A ke B ke C A kemana aja tuh kayak nihil gitu. Akhirnya kita berobatlah ke Kuningan. Nah, pas di Kuningan kita berobat itu pengobatan itu secara Rukiah. Awalnya tuh si AA yang di Rukiah dulu Kak. Dia sebelum di Rukiah nih biasa ketawa-ketawa ya, namanya seumuran segitu tuh masih seneng bercanda gitu kan. Nah, setelah dimandikan itu berubah 180 derajat Kak. Ngapain? Dia nggak inget sama siapapun. Oh, blackout ya? Blackout, nggak tahu. Sama aku pun dia nggak inget, sama mama aku nggak inget, karena kan aku kesana sama mama aku, sama suami aku juga kan, sama om aku juga. Nggak ada yang dia inget. Dia bingung, dia di mana, dengan siapa tuh dia bingung. Tapi dia tak kenal sama dirinya? Enggak. Bener-bener black. Kayak bukan dia Kak. Iya. Itu beneran ya, aku bener-bener nggak bohong. Aku sempat videoin juga, sempat live IG juga dulu. Itu dia sampai kayak tengok gitu. Ditanya tuh, kenapa? Nggak ngejawab. Ya, Kena dede nggak? Ya, dia bingung, bener-bener bingung berarti ya. Aku panik dong Kak. Aku, ini orang kenapa gitu kan. Nah, pas aku tanya sama ustadznya, Pak Ustadz ini kenapa gitu. Ternyata setengah raga dia tuh udah nggak ada, katanya gitu. Jadi dia itu udah dikuasain sama, ya nggak tahu ya sama sosok atau apa, nggak ngerti. Cuman setengah dia memang udah nggak ada, katanya gitu. Dan itu proses katanya untuk dibalikin lagi ke raganya, katanya gitu. Iya, makanya itu linglung ya. Iya, makanya linglung. Nah, setelah proses yang kedua nih, dia di ruqyah secara keseluruhan, itu dia kayak ngerasa dicekek Kak, kayak digorok. Ingat kan disuruh ngegorok orang, ternyata dia sendiri yang kegorok. Dan sampai kayak gitu, sampai gimana sih orang yang kegorok gitu. Iya. Ini aja sampai kayak nahan gitu, Iya, nahan benar sakit gitu iya. ya. Itu pas ruqyahnya itu hampir 3 jam 4 jam Kak. Dan si AA ketika di ruqyah, aku kesurupan terus Kak. Kesurupan terus. Jadi kan aku nanya nih, maksudnya aku ngapain nih kesurupan gitu. Katanya aku itu bilang ada sosok yang nggak mau lepas dari aku. Oke. Gitu, dia udah suka sama aku. Kata gitu, jangan Pak Ustadz, jangan keluarin aku, katanya aku udah suka, kata gitu. Dan kata Pak Ustadznya, selagi lu nggak macem-macem ya nggak apa-apa, tapi lu kan merugikan, kata gitu. Lanjut tuh ke si AA lagi kan, jadi Pak Ustadznya sampai bingung. Di satu yang mana sih? Bener Kak, udah. Dan di situ tuh ada santai-santainya gitu yang ikut bantuin juga kan. Cuman ya bingung juga gitu, di satu sisi aku juga kesurupan, di satu sisi juga dia harus ngobatin si AA gitu. Nah, setelah selesai diobatin tuh masih nggak sadar, masih linglung.
kayak ya enggak Sampai berapa hari atau cuma berapa sehari jam? doang sih Kak, semalam doang. Nah disuruh istirahat kan, udah istirahat aja katanya. Nah pas paginya dia baru cerita, katanya dia ngeliat itu almarhum tuh datang semuanya. Almarhum nenek, Ya, almarhum semua apa, yang udah nggak ada iya, ya. itu pada datang semuanya kata gitu. Terus dia juga ngerasa kalau banyak banget yang narik dia ke alam sana yang di gua itu. Tapi untungnya itu kayak ada narik dia gitu, ke ada yang nahan dia. Nggak tahu itu ustadznya ataupun leluhur kita nggak tahu. Cuman alhamdulillah itu kayak ada yang ngebantu dia kata gitu. Cuman si A tuh nggak tahu itu siapa. Nggak kelihatan sama Nggak dia. kelihatan. Nah dari situ tuh, dari kita mulai pulang dari situ tuh keadaan si A membaik Kak. Alhamdulillah ya. Dia udah mau sholat. Dulu Masya Allah Kak, disuruh sholat aja malah galakan dia, emosional banget, apa-apa dibikin marah gitu sama dia. Tapi setelah pengobatan itu alhamdulillah gitu, maksudnya ada perubahan dari diri dianya gitu. Sebenarnya harusnya 7 kali Kak, 7 hari. Cuma karena kita nggak ada persiapan, kita persiapan cuma 1 hari, ya Akhirnya cuma 2 kali ya. akhirnya cuma 1 kali Kak di rukiahnya, cuman mandi sama rukiah doang. Oh, seharusnya tuh 7 hari 7 berturut-turut. hari berturut-turut. Karena oke. memang sebenarnya untuk memutuskan itu si sosok itu tuh kita tuh harus lebih tinggi dari dia gitu katanya. Iya. Nah makanya agak susah. Kenapa orang-orang yang lu temuin iya bisa, intinya hasilnya nihil ya karena sosok itu lebih tinggi kata gitu. Ya, itu juga sih yang kalau yang itu aku taunya gara-gara kalau ngobrol gitu ya, ketemu sama teman atau ketemu sama yang pelaku spiritualnya memang tinggi, mereka memang selalu bilang iya kalau kita mau ngelawan itu kita memang harus di atas dia, kalau kita di bawah dia kita kelar gitu. Bener, malah berdampak ke keluarganya Yes. dia katanya gitu. Makanya setiap aku nanya ke A ke B tuh ya jawabannya ya lo harus cari yang lebih tinggi. Iya. Kata gitu. Dan itu agak susah kan Kak. Iya. Dan harus ada biaya juga kan harus dikeluarin. Sedangkan ya apa sih aku gitu loh. Iya. Kayak gitu mau minta tolong sama keluarga pun ya keluarga belum ada yang bisa. Mungkin kalau ada abah aku mah ya bisa. Kalau ada abang nggak mungkin kayak gitu Lepet. kejadiannya, Iya, semua bener. tercover. Iya bener Kak. Aduh itu Semua bener-bener. tercover karena semuanya kan udah nurut sama abah. Iya. Ya, mau tinggal bilang apa, mau Iya. apa. Kita semuanya ya dulu ya tinggal begini Iya. gitu. Sedangkan setelah Mau nyata nggak abang- nyata lo tinggal lo mau apa. Iya bener Kak. Iya, macem-macem sama anak keturunan gue. Iya bener. Dan kenapa aku sama AA masih ada gitu, maksudnya masih bertahan gitu, itu ternyata masih di backup lah sama leluhur kita. Ya Gitu. pastilah kan anak keturunan. Iya. Mau nggak. Apalagi kan kalian pas abah masih ada, kalian yang ada di situ juga Iya. yang ngebantu gitu. Memang kalian yang berdua yang dikhususkan Iya. kan sama abah spesial pakai telur. Nah, gila Shirley, ini juga lo ya ngejalanin spiritual tuh bener-bener yang wow gitu. Kayak di TV-TV gitu ya, itu kayak uang ganda, is real loh ternyata. Real beneran Kak. Itu real. Karena aku yang bener-bener ngalamin gitu. Ya terserah kalian sih Iya, yang nggak mau percaya ya. Kalau nggak percaya juga gue nggak percaya, orang gue belum ngeliat langsung gitu. Beda sama Shirley kan yang udah ngeliat, Bener. menyaksikan Iya. dan juga terjun di situ. Iya. Gitu. Dan salahnya tuh kenapa keluarga nggak boleh makan gitu. Lah, itu Kalau memang- itu mah aku udah begini-begini kan ya. Nggak perlu bikin YouTube ya, Bo. Nggak perlu. Iya dong, tinggal kipas-kipas ngapain Iya, bikin bener. YouTube. Tinggal seret dapet Iya. duit. Nggak punya duit tinggal selembar, jadiin segepok lah. Iya ya. bener. Nah, sekarang rumahnya masih ada? Rumahnya udah digusur Kak, udah dijual. Oke. Tapi anehnya, jadi kan rumah aku kan memang jauh dari tetangga ya Kak. Sampai sekarang tuh masih jauh dari Masih jauh, pemukiman. Kalau itu kan masih. dulu tahun 1980 80. ya, udah 36 tahun yang lalu. Siapa tahu sekarang udah lebih madep, Iya. udah lebih deket-deket Enggak, gitu. enggak ada Masih yang- dengan sejauh itu. Iya. Nah, waktu itu kan 3 tahun yang lalu tuh baru dijual Kak rumah itu. 3 tahun yang lalu kan. Oke. Masih baru dong. Iya. Dan itu ada perusahaan yang mau bikin kayak perumahan lah di situ. Oh, cluster. Karena kan lapangan itu kan luas ya kan. Nah,
di situ itu yang anehnya, rumah aku itu kan ada 3 tuh Kak. Nah pas sebelum abah meninggal, abah bikin rumah lagi. Jadi ada 3, bukan yang satu rumah yang utama, yang satu musola untuk orang-orang yang pada sholat di situ, yang satu khusus rumah abah untuk ritual. Jadi dipindahin dah tuh ke rumah yang paling atas tuh. Biar nggak keganggu ya? Iya, biar nggak keganggu. Akhirnya setelah abah meninggal, rumah itu direnovasi sama papa aku. Nah itu di rumah yang di atas itu, di bawahnya itu ada kolam kecil Kak, kolam mata air. Itu nggak pernah habis dan nggak pernah surut. Ya mungkin mata air kan memang seperti itu ya Kak ya. Dan anehnya lagi, di saat semuanya udah terjual dan rumah aku diratain tuh, itu air itu Kak mau kayak apa ya, diuruk kan, mau ditutup ya? Ditutup. Itu nggak pernah bisa Kak. Padahal gede apa enggak lubangnya? Kecil Kak, kecil ya segini lah. Dalam nggak? Enggak, aku bisa ngelihat tanah-tanah itu, aku bisa ngelihat gitu. Ya berarti nggak dalam ya? Nggak dalam, tapi itu udah kayak bertruk-truk masukin tanah ke situ tuh, ambles terus Kak. Ya memang nggak boleh tutup. Bener-bener ambles, seambles-amblesnya tuh nggak pernah bisa. Itu masa 1 truk aja nggak bisa sih Kak gitu, sedangkan aku aja bisa ngelihat loh dalamnya seperti apa gitu. Paling 3 jengkal aku Kak itu dalamnya, dan itu nggak pernah habis. Dan gak lebar, gak gede juga kan posisinya ya? Iya, kayak kolam kecil gitu, kayak kolam ikan kecil gitu. Itu nggak pernah bisa. Tapi ya seharusnya memang nggak boleh ditumpuk sih itu, nggak boleh dipadetin. Iya. Karena ntar dari air itu mungkin bisa untuk menyembuhin gitu. Iya mungkin ya. Ya emang ada khasiatnya itu. Oh iya. Jadi dulu sebenarnya ada Kak. Jadi dulu kan AA aku nih, istrinya kan dia udah punya istri nih. Di situ dibikinlah air mata itu dibikin sama papa aku tuh kayak untuk pemandian. Oke. Pemandian di luar gitu. Jadi aku juga kan sering mancing di situ kan, banyak ikan-ikan kecil kan. Dibikinlah kayak kamar mandi kecil lah di situ. Nah, itu terjadi sama kakak ipar aku, istrinya si AA. Dia maghrib tuh abis dari itu Kak, air itu dia naik tuh ke atas kan, karena kan posisinya ada di bawah. Dia naik, entah kenapa dia pengen nengok lagi ke arah situ Kak. Itu di situ ada sosok cewek kayak umuran ya sekitar 60 tahunan, disanggul tapi berantakan gitu loh Kak. Terus kayak pakai kemben. Itu dia lagi diri aja gini nih. Terus senyum. Ngejagain air. Iya, aduh, aku merinding banget. Si Tete tuh kayak langsung, itu siapa gitu. Maksudnya, lah kok ada orang di situ, sedangkan sepi kan, nggak ada siapa-siapa. Itu ternyata memang sosok itu yang ngejagain di situ. Iya. Katanya. Kalau mintanya baik-baik, minta ya airnya ya, misalnya anakku panas nih badannya gitu, centok aja set, diusapin ke mukanya, insyaallah. Oh gitu, aku bertahu. Seharusnya tuh dijadiin aja itu sih, emang buat keluarga sekitar ya, gitu. Jadi bisa, jadi buat amal lah. Oh iya. Jadi amalnya bisa buat kita kan manusia, buat siapa, abah ya kalau manggilnya ya, buat nutupin apa kesalahan abah. Iya benar. Gitu. Cuman karena kita nggak tahu. Iya, siapa tahu ya, buat walaupun di situ warganya jauh, tapi kan kalau biasanya kan netizen tuh dari mulut ke mulut kan lebih cepat. Iya benar, langsung. Iya, itu bisa kok. Nah tuh, yang tahu rumah aku tuh. Yang tahu rumahnya tuh, yang boleh tuh, itu bisa tuh. Cuman tapi ya permisi ya. Iya, benar. Dan niat kita ya kayak untuk datangnya seperti apa. Permisi, minta airnya ya. Karena pernah disalahgunakan Kak. Jadi itu masih ada rumah aku Kak. Aku tuh masih tinggal di situ. Ada beberapa orang, sekitar 2 orangan, itu dia bertapak ke air itu Kak. Ceritanya mau ngambil mustika katanya. Nah, aku mah iya aja, silahkan kata keluargaku, silahkan. Itu pas abah udah nggak ada. Dia ritual lah Kak di situ. Katanya di situ itu banyak banget mustika katanya. Pas dia ritual lah, kita mah pada tidur Kak. Pas malam-malam dia teriak. Katanya dia didatengin sama sosok tinggi gede di situ. Dia nggak kuat katanya, akhirnya dia teriak dan minta tolong sama keluarga. Kataku ya maksudnya ngapain sih hal-hal kayak gitu tuh ya
Ya seharusnya kalau mau narik udah siap ya. Bener. Itu malah dia yang ngerepotin Iya. kita gitu, sampai bener-bener kayak mau pingsan Kak. Dia diliatinnya sama hal yang paling dia takutin. Bener. Itu Masya Allah. Kataku emang ada mustika apa sih di situ? Gitu. Iya seharusnya dia udah minta izin ya mau ngambil Ya. mustika, seharusnya udah siap dong segalanya. Bener. Udah Dan kenapa mesti kenapa mesti nyusahin orang Iya. ya kan? Itu bener kejadian itu. Iya. Emang dia nggak mau itu maunya jadi buat Pengobatan pengobatan kali ya, buat nolong. Iya. Karena kan memang dulu abah di situ emangnya buatnya nolong. Iya benar. Yang mau dilanjutinnya kayak gitu. Iya Kak bener. Banyak banget sih Kak, kayak rumah itu tuh bener-bener ya mungkin namanya hutan ya Kak, dulunya dibikin rumah sama abah bener-bener aduh itu luar biasa gitu. Pernah kejadian nih Kak, jadi rumah abah itu kan letter L. Nah di depannya itu empang kan, 4 empang itu punya abah. Di samping empangnya itu dibikinlah kayak apa namanya itu kamar mandi untuk para pasien gitu, tamu-tamu Tamu. abah gitu. Nah ada salah satu pasiennya abah, ya dia kayak berhati jelek lah Kak gitu. Dia mau ke kamar mandi nih malam-malam. Pas dia mau ke kamar mandi, itu dia ngeliat di empang itu Kak ada sosok cewek lagi makan ikan. Oke. Sosoknya tuh kayak kuntilanak modelannya. Itu dia lagi makan ikan, terus ini tuh kayak segini loh Kak. Aduh, kataku Masya Allah, itu kataku beneran. Iya katanya, aku ngeliat, kata ibu-ibu tuh ngeliat. Kata abah, makanya katanya, maksudnya jangan hatinya tuh jangan jelek lah gitu, makanya diliatin sama hal kayak gitu. Itu bener-bener nyata kata dia. Aku ngeliat, kata ibu-ibu tuh cerita, saya ngeliat itu cewek katanya panjang, rambutnya panjang, pakai baju putih, itu lagi makanin ikan kata gitu. Ya, makan itu gitu loh, kayak orang rakus. Kayak orang rakus gak beneran. Terus aduh aku merinding banget. Jadi namanya ikan kan pasti ada darahnya kan. Itu darahnya sampai kemana-mana kata gitu. Iya si Jiji sih emang liatnya. Kak, kamu kan pasti maksudnya bisa ke sana kan? Iya, emang Jiji sih liat ya. Ya Allah. Netes-netes darah. Iya bener. Iya. Iya bener Kak kayak gitu Kak. Iya. Terus sampai dia tuh kayak aduh, udah namanya ngeliat hal begituan siapa yang nggak takut ya kayak aku aja takut gitu, ngedengernya aja aku takut gitu. Tapi yang anehnya itu emang hal kayak gitu bisa dimakan ya kayak. Dia bisa makan ya kayak. Aku malah sih taunya nggak makannya kayak gituan ya gitu, nggak ikan yang dia bilang ikan, tapi mungkin karena emang di situ empang ya, yang dia lihat otaknya ikan ya, lebih bagus juga sih ikan daripada dia nunjukin yang lain. Iya bener sih. Iya, lebih nggak bisa tidur loh. Iya itu bener-bener dimakan gitu, bener-bener kayak kita makan ini, tapi bener ya namanya mukanya ya mohon maaf ya jelek atau gimana gitu, ya udah makanya lahap banget begitu. Iya. Tapi kan kayak banyak juga kalau misalnya kita mau pesugihan atau apa, disuruh bawa sajen, disuruh bawa ayam hitam kan gitu-gitu kan pasti dimakan. Iya. Ya nggak beda jauh lah. Iya bener. Iya. Tapi serem banget. Terus ada juga nih Kak, om aku ceritanya dia pulang malam. Om aku nih. Nah waktu itu masih ada abah, kata abah jangan pulang, udah kamu nginep aja kata gitu. Oh udah jam malam ya? Iya, sedangkan aku sama nenek aku tuh lagi nginep di rumahnya dia. Dia itu mau pulang ke rumah nenek aku, kan gak jauh tuh rumahnya. Dia pulang sama temennya Kak. Pas banget nyampe lapangan, di situ kan lapangan ada pohon pisang tuh 3 tuh dulu. Pohon pisang. Jadi lapangannya itu ada di atas Kak, jadi kita jalan tuh turun terus baru naik ke atas gitu kan. Pas dia mau nyampe lapangan, itu dia dilihatin sama sosok tinggi gede banget Kak, mukanya monyet. Kayak raksasa, bener-bener kayak raksasa banget, berbulu semuanya, tapi badannya tuh kayak nggak bongkok gitu Kak, tapi bener-bener jag-jag gini dan mukanya tuh monyet. Terus baru lihat ke bawah gini nih. Masya Allah, om aku langsung lari sekencang-kencangnya. Untung bisa lari, cuma kalau pingsan gimana? Dan itu sama temennya lagi Kak, temennya juga ngeliat. Jadi dia 2 orang. Itu dia mau pulang ke rumah abah, kata abah jangan, katanya udah kalau di sana aja, mungkin abah udah tahu kali ya. Itu baru diliatin Kak, sosoknya tinggi, tinggi gede banget, mana lapangan gede banget Kak itu lapangan, dan itu, aduh. Kan
baru kejualnya baru 3 tahun yang lalu ya, Ser. Iya. Sebelum 3 tahun yang lalu, kamu pernah ke sana? Pernah. Apa yang ditemuin di sana? Kalau untuk pas itu sih lebih ke apa ya Kak, udah nggak nyaman. Udah. Semenjak abah nggak ada tuh, waktu abah ada itu masih nyaman gitu, tinggal di situ kayak nyaman aja gitu Kak, nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan apa gitu. Tapi setelah abah nggak ada dan aku mulai kerja, aku kan udah mulai kerja, terus aku udah punya suami juga, jadi aku lebih tinggal sama suami aku kan. Dan kesana tuh kayak cuman buat berkunjung aja gitu. Nah setiap kesana tuh perasaan udah beda Kak, hawanya tuh udah kayak serem. Terus aku ngerasa tuh bener-bener sosok-sosok yang dulunya nggak bisa ke situ tuh udah ke situ semua. Oh, yang dari pinggiran-pinggiran Iya, itu ya? kan dulu kan mungkin dijaga sama Iya. abah kan. Nah semenjak abah nggak ada, sosok-sosok di sana tuh kayak udah kayak nyerbu gitu loh Kak. Dan anak aku pun bener-bener nangis mulu kalau di sana, takutan gitu. Jadi hawanya tuh bener-bener udah, wah ini mah udah benar bukan rumah kayak dulu lagi gitu. Oh, makanya akhirnya diputusin dijual. Iya, akhirnya dijual. Tapi sampai saat ini rumah itu tuh nggak pernah yang namanya bisa diratain Kak. Jadi rumahnya masih ada? Rumahnya tuh udah hancur. Cuman kan kalau misalkan mau dibikin rumah baru kan harus diratain lagi kan, kayak diperbaiki ya, lah dirapihin gitu. ya. Dan itu nggak pernah bisa. Setiap ada beko gitu yang ke situ, itu kalau nggak patah mati. Udah 3 beko Kak. Dan hanya di lingkupan rumah aku doang. Yang lain tuh biasa, nggak gimana-gimana. Tapi kalau udah di situ, itu benar-benar nggak bisa diapa-apain. Izin dulu lah. Harusnya. Anaknya tapi. Pernah Kak. Jadi ada yang lagi pakai beko ini, dia ngelihat ada sosok. Katanya bapak-bapak tapi berjubah putih, katanya gitu. Nah si bapak-bapak ini ngerasup lah ke orang itu, bilang kalian harus permisi. Dan saya sudah kayak marah dengan perlakuan kalian, kata gitu. Dan si sosok itu tuh kayak minta sesuatu sama yang membeli rumah itu. Nah mungkin si pembeli itu kayak nggak percaya gitu ke hal-hal kayak gitu. Akhirnya nggak diizinin kan, nggak dikasih lah gitu. Dan sampai sekarang rumah yang dulu aku tempatin tuh kayak nggak bisa diapa-apain lagi. Hanya si pinggir-pinggirannya aja yang bisa. Tapi kalau untuk rumah aku tuh udah nggak bisa. Udah begitu aja udah. Iya, begitu aja udah. Bisa izin tapi Iya. anaknya coba. Harusnya kayak gitu. Dan yang anehnya itu ya itu air itu tuh nggak bisa diapa-apain. Ya air itu emang nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau emang kebeli ya dimanfaatkan dengan baik, dirapihin aja. Iya. Kalau air Itu bener-bener. Dan sampai sekarang tuh menjadi kayak berhantu gitu. Orang-orang yang ke situ tuh udah nggak ada yang mau, nggak ada yang udah ketakutan lah gitu. siapa tahu dia masih cari mustika. Ya tahu ada yang mau ini di situ. Iya, sok tuh tadi tanya mana yang Sherly alamatnya di mana ya. boleh. Ada yang berani yang gitu di situ. Iya, ada yang berani. Kalau gue sih nggak, makasih. Oke nih Sher, gila lo ya. Ternyata lo emang dari kecil tuh memang udah yang diajarin untuk yang pelaku spiritual ya. Iya. Mau lanjut nggak? Boleh, yang mana lagi? Enggak, maksudnya lo mau melanjutkan nggak? Oh, aduh. Sebenarnya aku tuh takut Kak sama hal-hal kayak gitu. Aku pengen normal aja deh Kak. Masanya kalau lo bilang lo mau melanjutkan, ada udah yang siap. Oke, saya oke gitu. Tapi ada Kak. Jadi aku ceritanya ke rumah ikut sama mertua aku ke Garut dan aku ketemu sama gurunya kan. Aku nggak berpikiran aneh-aneh kan, maksudnya nggak apa ya, nggak mau nanya, nggak mau apa gitu. Aku cuma pengen ikut ke Garut aja gitu. Si bapak-bapak itunya megang aku Kak. Kamu katanya nanti nggak tahu tahun berapa, umur berapa, itu kamu pasti punya sesuatu, katanya gitu. Kata aku sesuatu apaan? Kalau rumah aku mau, aku gituin Kak. Enggak, ini dari leluhur kamu, kata gitu. Cuma nggak sekarang katanya.
nggak tahu kapan. Ya tadi aku tanya, Iya. mau lanjut apa enggak spiritualnya? Kalau mau lanjut udah ada yang tunggu. Iya, makanya pas kamu bilang kayak gitu aku jadi ingat gitu sama kata-kata gurunya mertua aku. Cuman ya aku mah kalau memang dalam hal positif dan itu memang membantu orang lain ya insya Allah gitu. Tapi kalau untuk ke hal negatif harus ritual begini begitu aku nggak mau. Kita ngomongin ntar aja di luar kamera ya. kita ngomongnya di luar Iya, kamera. benar, Oke, benar. ini untuk aku mau tanya pesannya Neng Sherly nih buat penonton spiritual journey. Ini karena Sherly udah terjun langsung ya di Iya. dunia, udah ngelihat langsung dan memang pelaku langsung ya. Iya. Tadi yang Sherly bilang sempat ikut ritual pertama untuk kepesugihan kan Iya. gitu, pelaku langsung. Coba sok dikasih pesannya buat teman-teman kita biar nggak ngulang kejadian apa yang Sherly. benar. Jadi gini, kita dilahirkan dengan kayak apa ya, misalkan kayak aku nih Kak, aku dilahirkan dengan keluarga yang mistis kan, Iya. dan jauh dari agama, Yes. ya kan. Kalau misalkan kalian yang mempunyai keluarga yang memang udah mistis gitu, udah mengarah ke situ, ya langsunglah perbaiki diri gitu Kak, karena nantinya itu berdampak ke kita juga. Diimbangi Gitu, sama agama. Bener. Maksudnya jangan sampai keluarga kita yang memang udah kurang baik gitu, kurang bagus, kitanya harus langsung memperbaiki diri gitu. Malah lebih bagusnya kayak mengajak lah gitu. Itu hal yang bener-bener aku nggak lakuin gitu Kak. Itu kesalahan aku. Dan yang kedua itu ada bisikan atau apapun ya langsung istighfar aja Kak. Karena semakin kita dengerin, semakin kita resapin, itu bakal terjadi sama diri kita. Contohnya AA aku yang selalu dibisikin sama hal-hal negatif, karena dia kekurangan agama, kekurangan iman, akhirnya dia terjun Ngikut, lah. nah. Iya. Jadi ya perbaiki diri dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang memang merugikan diri dan keluarga kita. Contohnya kayak pesugihan itu, gitu. Ya kalau mau kaya ya Kerja, Iya, makanya ya kerja. Bener. Nih kita lagi kerja nih malam-malam Iya. ya nggak? Makanya kerja gitu. Bener, Kak. Ya. Makasih loh Neng Sherly nih atas waktunya malam-malam dibolehin main-main kesini. Ih, ya. harus dong Kak, harus main terus ke sini. Gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya pantengin juga channel YouTube Neng Sherly. Scroll tuh apa aja yang ada di situ. Gitu. Oke, untuk malam ini kita tutup dengan cukup sampai di sini ceritanya Neng Sherly. Next nanti kita bakal ada lagi cerita selanjutnya dari Neng Sherly ya. Boleh. Gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya pada jaga kesehatan, kita lagi COVID lagi merajalela banget nih. Lagi naik lagi ya Kak ya. Gitu. Tetap sehat-sehat semuanya, lindungin keluarga kalian lah gitu. Gue Alia, Aku Sherly. kita ngucapin undur diri. Salam rahayu, rahayu, rahayu.